Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fitriani dengan NIM D1A021142. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih kedudukan sekretaris desa sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan bagaimana sih implikasinya terhadap pemerintahan desa. Baik, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kedudukan sekretaris desa sebelum dan sudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pasal 202 ayat 3 yang menyatakan bahwa sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Dari pengaturan terkait pemerintahan desa sebelumnya, tidak pernah terdapat substansi pengaturan yang mensyaratkan bahwa di dalam pemerintahan desa diisi dari unsur pegawai negeri. Terlebih untuk sekretaris desa yang merupakan perangkat desa dan bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. Definisi pegawai negeri sipil di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dijelaskan bahwa kedudukan PNS adalah sebagai aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan secara profesional kepada masyarakat. Dilihat dari definisi dan kedudukan PNS di atas, sekretaris desa yang berstatus sebagai PNS sebagaimana dalam ketentuan Pasal 202 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berkedudukan sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat. Dilihat dari segi pembagian CPNS, sekretaris desa termasuk sebagai PNS daerah. Menurut Kansil 118 dalam konteks hukum publik, PNS bertugas membantu Presiden sebagai kepala pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati masyarakat. Setiap pegawai negeri sipil dituntut untuk memiliki kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap negara. Kesetiaan dan ketaatan penuh tersebut mengandung pengertian bahwa pegawai negeri sepenuhnya berada di bawah pimpinan pemerintah serta diatur dan tunduk di bawah hukum publik. Yang dimaksud hukum publik di sini ialah hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal menyangkut kepentingan umum, misal mengenai susunan negara dan pemerintahan, hubungan antara badan-badan pemerintahan yang satu dengan yang lain, lembaga atau badan pemerintah dengan masyarakat umum atau perseorangan. Jika melihat peraturan terkait sekretaris desa pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peraturan di dalam Undang-Undang Desa yang baru ini memberikan ketentuan yang berbeda. Ketentuan di dalam Undang-Undang Desa yang baru ini tidak mensyaratkan sekretaris desa diisi PNS, artinya sekretaris desa diposisikan kembali sebagai bagian dari perangkat desa, sebagaimana perangkat desa yang lain, yang kewenangan pengangkatannya ada pada kepala desa. Jika pengangkatan sekretaris desa dikembalikan sebagai pengangkatan perangkat desa yang lainnya, maka tidak lagi terdapat pertanggungjawaban ganda yang harus dijalankan oleh sekretaris desa sebagaimana sebelumnya, yakni sekretaris desa harus bertanggung jawab kepada kepala desa sebagai pimpinan,
pemerintah desa kepada pejabat daerah yang mengangkatnya, dalam hal ini yaitu bupati atau wali kota. Perubahan gagasan rencana pembangunan desa berimplikasi pada penambahan kerja sekretariat desa atau sekretaris desa dan staf pembantunya, yakni kepala urusan. Semakin banyak gagasan yang diusulkan oleh masing-masing kelompok masyarakat, maka semakin bertambah pula kinerja yang harus dikerjakan. Mengingat bahwa semakin banyaknya pekerjaan dan tanggung jawab dari sekretariat desa, di mana kepala urusan pembangunan di desanya merangkap tugas sebagai PJ sekretaris desa, kepala desa berharap agar aturan pelaksananya segera disahkan dan diundangkan. Nah, itu dia penjelasan dari saya, teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.